Ya, ini sasaran. Nah, mereka-mereka ini yang begitu dia catin di data, di screening, ini termasuk keluarga berisiko, ini tidak. Risikonya apa? Dia misalkan di bawah umur, dia itu misalkan nilainya di bawah 23,5, atau dia ini anemia atau HB-nya di bawah normal, di bawah standar ya. Seperti itulah polanya. Baik. Nah, di samping setelah dia catin nanti menuju kepada pasangan tersebut menuju hamil. Terus dikawal sampai dia punya anak 2 tahun dikawal, didampingi. Ini pola yang kita lakukan. Baik. Terima kasih Pak PLT. Ini kita lanjut lagi ke Pak Kabit. Di sini kalau kita mendengarkan ada yang tadi sudah disampaikan 6 kriteria yang tadi kita bicarakan untuk yang remaja, difokuskannya kepada remaja. Dan kalau misalnya ini ada yang mengarah nanti ujung-ujungnya laporan yang dari DP3P2KB kan nanti bisa diintervensi oleh Dinas Kesehatan itu. Kalau misalnya sudah ada kasus misalnya ini keluarga ini terlalu muda dalam menikah atau terlalu tua ketika hamil, dan juga untuk jarak kelahirannya ini sangat singkat. Ketika sudah terlanjur seperti itu, apa langkah penanganannya dari Dinas Kesehatan? Ya, baik, Mbak Chelsea. Jadi tadi kami sampaikan terkait dengan intervensi spesifik ya, bahwa ibu hamil tidak ada yang tidak boleh ada yang tidak terpantau. Semuanya, ya termasuk tadi yang resti ya. Saya masukkan resti itu. Jadi ada kategori ibu hamil resti. Nah, jumlahnya ini cukup banyak sebenarnya. Jadi tadi itu resiko di luar klinis ya. Nah, di luar klinis termasuk yang klinis. Kondisi kita di Lombok Tengah ya, harapan kita sih ibu hamil itu semuanya ya punya kesadaran untuk memeriksakan kehamilannya ke puskesmas, ke posyandu, ke pustu primer yang kita punya, tetapi yakin tidak semua datang, ya kan? Apalagi ke posyandu, terutama biasanya ibu-ibu hamil yang sudah berpengalaman biasanya. Kalau sudah hamil ketiga, keempat biasanya agak ngempah bahasa sudah kita. tahu lah ilmunya Ya, biasanya. tetapi gitu ya. ini sebenarnya yang menjadi risiko juga. Ya risiko kenapa? Karena kehamilan, proses persalinan unpredictable, tidak bisa kita prediksi kapan dia memburuk. Ya, dia kan tidak tahu, jangan-jangan sudah anemia, jangan-jangan sudah kek, nah, tapi dia merasa pede. Ini yang kadang-kadang banyak beresiko. Sehingga kami di Lombok Tengah memastikan semua ibu hamil itu harus punya kontak dengan bidan. Jadi kami perintahkan semua bidan yang ada di puskesmas itu untuk mendata semua, termasuk yang mungkin tidak datang ya. Ada saja yang tidak datang, mungkin datang di K1 habis itu hilang gitu. Nah begitu dia terdata ibu hamil, bidan di puskesmas itu harus membagi diri. Rata-rata kan kita punya kalau per puskesmas itu angka ibu hamilnya antara 300 sampai 400 per puskesmas. Kita punya bidan di puskesmas rata-rata 30 sampai 40. Sehingga kami minta semua bidan itu harus punya kontak WA dengan ibu hamil untuk memantau, memastikan nanti misalnya dia tidak ke puskesmas, misalnya dia ke dokter spesialis ya, dia lapor, oh saya ke dokter spesialis, ini rapot saya. Karena kita kan ada alat pemantauan pakai buku KIA. Jadi buku KIA harus tetap terisi. Sehingga kapan dia beresiko, harus kemana, itu sudah ada yang mengarahkan. Sehingga tadi termasuk salah satu yang resti tadi terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu dekat jaraknya. Ini juga bisa menjadi perhatian kita. Kemudian kita arahkan termasuk, karena ini efek juga nanti ke bagaimana angka kematian ibu, kematian bayi. Kami dari awal, semua ibu-ibu hamil yang terdeteksi dari awal dia sudah punya resti, kami harapkan persalinannya langsung ke rumah sakit. Untuk menghindari itu tadi, unpredictable tadi. Jangan sampai nanti kita terlambat penanganan, terlambat diketahui, terlambat ditangani, terjadi kematian ibu. Sehingga di rumah sakit juga banyak melakukan persalinan normal. Itu yang kami lakukan. Kemudian melanjutkan yang tadi intervensi spesifik ini Mbak Chelsea, mumpung ini juga masyarakat secara luas yang yang menonton. Kami lanjutkan, kami di intervensi spesifik itu ada namanya ASI eksklusif ya. ASI eksklusif bahwa semua anak di bawah 6 bulan hanya boleh minum air susu ibu. Itu harus kita betul-betul menjadi pegangan kita. Tidak boleh memberikan apapun selain ASI. Sampai 6 bulan. Kadang kita juga, ya mohon maaf ya, anak kita di rumah itu mungkin baru pulang umroh ya,
bawa air zam-zam, bawa kurma, Dikasih bawa biar cerdas iya kan? katanya. Itu makanan baik semua, tetapi belum cocok untuk anak di bawah 6 bulan. Baik. Kedua, ini lagi ada pola kita berubah. Begitu anak-anak kita sudah bisa makan, ya sudah bisa makan bubur, ya. Ibu-ibu kita mohon maaf, biasanya merubah pola pikirnya. Yang gimana? Yang seharusnya ASI, air susu ibu itu menjadi makanan pokok anak sampai umur 2 tahun. Tetapi berubah. Diganti total. Diganti total, makanan tambahan menjadi makanan pokok, ASI menjadi makanan tambahan. Kan salah. Saya tanya, kebanyakan ibu-ibu kita setelah 1 tahun banyak yang istilahnya kalau kita itu mencari obat semeri. Tahu nama semeri? Semeri istilah saya. Biasanya ibu-ibu mencari obat supaya anaknya tidak suka minum ASI. Banyak di tengah masyarakat kita. Supaya bisa Makanya cepat kan- disapih gitu iya, ya. cepat disapih. Harusnya anak menyusui sampai 2 tahun. Karena ASI menjadi makanan pokok bayi itu sampai 2 tahun. Nah, sedangkan makanan yang lain itu adalah makanan tambahan. Jangan sampai makanan tambahan bagian di makanan pokok, ASI malah menjadi makanan tambahan. Sehingga apa yang terjadi, Pak Chelsea? Angka stunting kita sudah bisa cegah sekarang. Kelahiran stunting baru sudah hampir sangat kecil. Tetapi muncul stunting kita di usia 1-2 tahun. Karena apa? Anak-anak sudah bisa makan, snack. Ya, ini kenapa kami sampaikan, ini menjadi perhatian kita. Karena stunting ini tidak hanya, tadi berpikir kita, oh ya stunting karena tidak ada makanan, ekonomi. Bukan. Salah pemberian makan Stunting juga itu ya? bisa mengenai siapapun. Oke. Banyak kok stunting anaknya ASN. Anaknya menengah ke atas. Ya. Kenapa kami sampaikan ini? Tadi pola makannya sudah berubah. Begitu dia umur 1 tahun, anak terbiasa makan snack, dibiasakan, dibiarkan. Sudah ASI-nya nggak ada, anak makan snack. Hanya diberikan makanan yang mengenyangkan tapi tidak bergizi. Ya. Ini sehingga kenapa di usia 21 tahun, 2 tahun, paling tinggi di situ anak stunting kita. Yang tadinya di usia di bawah 1 tahun dia normal. Begitu masuk 1 tahun dia jatuh ke stunting. Ini problem kita bersama sehingga perlu untuk diketahui bersama bahwa perilaku kita, ya. Jadi terbiasa anak-anak kita disuguhkan dengan makanan-makanan siap saji yang mengenyangkan tetapi tidak ada nilai gizinya. Itu. Berikutnya juga kalau tadi sudah disampaikan terkait intervensi yang lain, kita ada PMT ya, ada PMT untuk gizi kurang, ada untuk PMT ibu milk cake, itu sudah kita lakukan ya di Puskesmas. Secara terus-menerus ya, semua sasaran bayi yang terindikasi kurang gizi, termasuk juga ibu hamil cake, itu sudah kita intervensi. Itu saja. Baik, tapi kalau untuk di lapangan sendiri di Puskesmas, kira-kira kalau dari orang tua yang didiagnosa nih anaknya sudah berlabeling untuk stunting, itu orang tua apakah biasanya menerima kebanyakan di Lombok Tengah, atau misalnya kayak menganggap stunting ini tidak ada penyakit yang serius? Jadi gini, karena kategori stunting itu kan bahwa usia, panjang badan dan tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Iya. Ya. Kadang ya banyak juga sih dia udah gemuk anak saya tapi masih pendek gitu. Ya. Mau ndak mau begini. Jadi jangan memandang dari satu sisi. Ketika anak tidak naik berat badannya sekali, setiap bulan kan ditimbang. Ketika dia tidak naik sekali, bahwa itu ada sudah kita masuk bahwa anak ini sudah gagal tumbuh sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kita merasa anak saya gemuk kok, cuma pendek biasa kok, dari dulu biasa orang pendek gitu loh. Tapi orang tua tidak menyadari bahwa ketika anak tidak sesuai panjang badan, tinggi badan dengan usia, ada fungsi kognitif yang terganggu. Ya. Ada fungsi kognitif, artinya kecenderungan anak ini daya ingatannya, kemampuan belajarnya juga akan kurang ketika tidak sesuai panjang atau tinggi badan dengan usianya. Itu kalau tadi terkait dengan anak saya tidak apa-apa masih, memang ini kaustik sih. Tetapi harapannya dengan kita terus menerus kita sosialisasi dari tingkat desa, hampir semua ini kita melakukan sosialisasi. Ini juga bisa merubah lah, terutama kan perilaku lah, ya, bahwa kita harus sadari bahwa mau tidak mau bahwa stunting ini adalah harus kita cegah. Kalau tidak ini, apalagi sekarang kita begini,
Presiden, kita ini kan sekarang berada di era kita sedang mendapatkan bonus demografi ya. Bonus demografi nanti 2045 itu harapannya kita menjadi negara maju. Ya. Di tahun 2045 nanti jumlah lansia itu akan lebih banyak ketimbang yang muda. Akan banyak lansia produktif. Karena kita lihat usia harapan hidup kita sudah kalau Lombok Tengah sudah 71. Sekarang NTB sudah di 73. Ya, Kota Mataram sudah 75. Artinya usia-usia saya mungkin insya Allah 2045 masih produktif besoknya nanti di 2045. Amin. Sebagai banyak umur tentu kita yang paling penting. Sehingga harapannya yang sedikit ini ayo dong sama-sama kita persiapkan menjadi generasi yang betul-betul berkualitas. Baik. Bagaimana generasi yang berkualitas? Ayo pastikan kesehatannya juga harus baik. Baik, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa sekali tadi, sudah banyak sekali kita dapatkan informasi bagaimana sebenarnya upaya-upaya sudah dilakukan pemantauan dari Dinas Kesehatan yang tidak lepas ya untuk memantau keluarga, ibu hamil, bahkan sampai dari remaja pun ini menjadi pemantauan dari Dinas Kesehatan. Sehingga nantinya kita balik lagi nanti ke Kepala DP3P2KB, namun ditahan dulu, kita akan jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog NTB Bicara. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap.